Bayangkan, sebuah kapal raksasa dengan bobot lebih dari 50.000 ton melaju mendekati pelabuhan. Satu kesalahan kecil saja bisa menimbulkan kerugian miliaran rupiah, kerusakan infrastruktur, hingga pencemaran lingkungan. Disinilah peran jasa, pandu, dan tunda kapal menjadi krusial. PT Jasa Armada Indonesia atau IPCM hadir sebagai garda terdepan yang memastikan kapal-kapal besar ini berlabuh dengan aman dan efisien. Hari ini, saya Daniel Santosa akan mengajak Anda sekalian mengenal lebih dalam perusahaan strategis yang sering luput dari perhatian, tetapi memegang peranan penting dalam rantai logistik nasional. IPCM, Anchored in Stability, Sailing Toward Opportunity. Berdasarkan perhitungan valuasi yang penulis lakukan, saham IPCM memiliki target harga Rp446,65 per saham, dengan potensi upside sebesar 52,96% dari harga saat ini. Terdapat setidaknya 3 alasan utama mengapa penulis merekomendasikan buy. Pertama adalah valuasi dan margin of safety yang menarik. Kedua, pertumbuhan pendapatan yang solid didorong oleh volume perdagangan dan diversifikasi pelanggan. Dan 3, adopsi teknologi hijau yang meningkatkan efisiensi sekaligus memperkuat keunggulan kompetitif. Selanjutnya, mari kita lihat lebih dalam bagaimana fundamental perusahaan mendukung investment thesis tersebut. IPCM didirikan pada tahun 2013 sebagai spin-off dari Pelindo II. Bisnis utamanya adalah jasa pandu dan tunda kapal yang sifatnya wajib untuk kapal di atas 500 gross tonnage. Saat ini, IPCM beroperasi di 11 pelabuhan umum, 7 pelabuhan khusus, 3 joint operation, dan 3 KSO. Perusahaan terus melakukan ekspansi armada untuk menangkap peluang pertumbuhan dari sektor logistik maritim yang semakin berkembang. Dari sisi makro, kondisi global menghadirkan peluang sekaligus ancaman di waktu yang bersamaan. Penerapan reciprocal tariff oleh US berpotensi meningkatkan aktivitas perdagangan dalam negeri yang tentu mendorong volume kapal masuk dan keluar pelabuhan. Selain itu, tren 10 tahun terakhir menunjukkan bahwa emerging markets termasuk Indonesia masih sangat underperform dibandingkan dengan developed market, sehingga ke depannya seiring dengan peningkatan volume impor dan ekspor melalui jalur laut, IPCM menjadi salah satu pemain yang diuntungkan. Kemudian, kita lihat sektor transportasi dan logistik di Indonesia. Laut adalah tulang punggungnya. Hampir 91% impor dan 95% ekspor Indonesia itu dilakukan lewat jalur laut. Ada 2 pelabuhan terbesar, yaitu Tanjung Priok dan juga Tanjung Perak. Pelabuhan-pelabuhan ini menjadi pusat arus perdagangan, dan disinilah jasa pandu dan tunda kapal seperti IPCM sangat krusial. Sekarang, apabila kita zoom in ke industri pandu dan tunda, data menunjukkan terdapat tren pertumbuhan yang struktural. Jam penundaan kapal itu meningkat dari 144.000 jam di 2019 menjadi 198.000 jam di 2024, naik 36,6%. Dari sisi kapasitas, jam GT naik 30,6% dalam periode yang sama. Untuk pemanduan kapal, pertumbuhannya bahkan lebih dramatis. Jumlah gerakan itu naik 14 kali lipat, sementara tonase kapal naik hampir 13 kali lipat sejak 2019. Artinya, di sini permintaan terhadap jasa pandu dan tunda tidak hanya meningkat, tetapi juga semakin kompleks seiring masuknya kapal-kapal berukuran besar. Dari segi competitive positioning, IPCM memiliki moat yang sangat kuat. Sesuai aturan Menteri Perhubungan, semua kapal di atas 500 gross tonnage wajib menggunakan jasa pandu dan tunda di perairan tertentu. Jadi, permintaan untuk layanan ini pada dasarnya bersifat captive market. Hambatan untuk masuk industrinya juga sangat tinggi. Untuk bisa bersaing, pemain baru itu harus mengeluarkan modal setidaknya 740 miliar rupiah untuk membeli 5 kapal pandu, 10 kapal tunda, dan 15 pandu bersertifikat. Lalu, dari sisi kompetisi, memang ada beberapa perusahaan lain, seperti Pelindo Marine Services, Krakatau Bandar Samudra, dan beberapa perusahaan kecil dengan jangkauan terbatas.
Namun, IPCM punya posisi strategis karena mayoritas basisnya ada di wilayah barat Indonesia yang menjadi pusat arus perdagangan nasional. Sementara itu, ketergantungan pada pelanggan berelasi, khususnya Pelindo Group, memang masih tinggi, sekitar 67% pada 2024, tetapi menariknya tren kontribusi dari pihak berelasi justru konsisten menurun dari tahun ke tahun, yang artinya IPCM berhasil melakukan diversifikasi pelanggan. Pada SWOT analysis, kekuatan terbesar IPCM ada pada pertumbuhan yang stabil dan komitmen ESG-nya. Sementara tantangan eksternal terbesar ada pada volatilitas harga bahan bakar yang memiliki kontribusi 32% terhadap total cost of revenues. IPCM menonjol dalam aspek ESG dengan skor ASEAN Corporate Governance mencapai 118,39, tertinggi sejak berdiri. Dari sisi environment, mereka mengadopsi biodiesel B35 menggunakan kapal pandu hybrid dengan panel surya, serta melengkapi armada dengan sertifikat pencegahan pencemaran. Dari sisi sosial, tidak ada kecelakaan kerja dalam 3 tahun terakhir, dan seluruh karyawan mendapat pembelajaran dan turut berpartisipasi dalam pembelajaran yang diberikan. Kemudian dari sisi governance juga sangat baik karena KPI dari para dewan direksi dan juga dewan komisaris tercapai 100% bahkan lebih. Perusahaan juga menerapkan whistleblowing system yang memungkinkan pihak internal maupun eksternal mewujudkan governance yang lebih baik. Sekarang kita masuk ke financial analysis IPCM. Dalam 5 tahun terakhir, IPCM berhasil mencatat pertumbuhan pendapatan dengan CAGR 17,9%. Dari 696 miliar di tahun 2020 menjadi 1,35 triliun rupiah di 2024. Ini bukan hanya pertumbuhan nominal, tetapi juga menunjukkan konsistensi di tengah dinamika global. Dan apabila dibedah per segmennya, jasa penundaan di sini masih menjadi tulang punggung, menyumbang sekitar 89% revenue dengan CAGR 18,5%. Jasa pemanduan, meskipun di sini terlihat kontribusi lebih kecil, tapi ini merupakan bisnis yang pertumbuhannya paling cepat, hampir 39% CAGR, dari 24,6 miliar ke 91,7 miliar rupiah. Segmen ini dapat menjadi growth driver bagi IPCM ke depannya. Kemudian, apabila dilihat dari profitabilitas dan efisiensi, COGS relatif stabil di kisaran 67 sampai 69% dari penjualan bersih. Komponen terbesar adalah bahan bakar dan pelumas, kemudian beban umum dan administrasi juga stabil di range 11 sampai 16% dari penjualan bersih, artinya manajemen overhead cukup terkendali. Kemudian dari sisi balance sheet, aset lancar naik moderat, CAGR-nya 3,3%, mencapai 938,8 miliar rupiah di 2024 dengan kas 473 miliar rupiah. Aset tidak lancar tumbuh lebih cepat. CAGR-nya 5% karena pembelian armada baru. Kemudian liabilitas jangka panjang relatif kecil, range 7 sampai 22 miliar rupiah. Mayoritasnya adalah liabilitas sewa. Dan terakhir, liabilitas jangka pendek ini lebih besar, tetapi masih manageable, didominasi oleh beban akrual. Artinya, struktur model IPCM sangat konservatif, leverage-nya rendah, sehingga ini memberikan ruang bagi manajemen apabila perusahaan ingin menambah hutang di masa depan untuk ekspansi yang lebih agresif. Lalu, dari sisi arus kas operasi konsisten positif, dari 245 miliar di 2021 menjadi 290 miliar di 2024. Ini ditopang oleh kenaikan laba bersih. Kemudian arus kas investasi konsisten negatif, rata-ratanya adalah 94 miliar rupiah per tahun karena belanja modal untuk armada. Ini sehat karena investasinya adalah growth oriented. Terakhir, arus kas pendanaan berfluktuasi mengikuti pola hutang dan dividen. Dan di sini menariknya berdasarkan proyeksi penulis, pembayaran dividen dari IPCM berpotensi bisa tembus hampir 191 miliar rupiah di 2029. Dalam valuasinya IPCM
menggunakan 3 pendekatan utama, yaitu DCF-FCFF, DCF-FCFE, dan juga Dividend Discount Model. DCF-FCFF digunakan karena cocok untuk menilai perusahaan dengan struktur modal stabil dan arus kas operasional yang sehat. FCFF memberikan gambaran nilai perusahaan secara keseluruhan sebelum memperhitungkan beban utang. DCF-FCFE ini melengkapi analisis dengan sudut pandang investor ekuitas. Fokusnya pada arus kas yang benar-benar tersedia bagi pemegang saham setelah seluruh kewajiban terpenuhi. Dan terakhir, dividend discount model ini ditambahkan karena IPCM termasuk perusahaan yang rutin membagikan dividen setiap tahunnya. Model ini memberikan validasi tambahan. Apakah perhitungan valuasi berbasis dividen itu sejalan dengan valuasi berbasis arus kas. Lalu di sini sensitivity analysis menunjukkan bahwa dalam skenario konservatif sekalipun, upside-nya masih di atas 10%, sehingga memberikan margin of safety yang menarik. Pembobotan ketika metode ini dilakukan secara seimbang karena penulis ingin mengurangi bias terhadap suatu model. Hasilnya menunjukkan bahwa implied share per price-nya adalah Rp446,65 per lembar saham, memberikan potensi upside 52,96%. Proyeksi yang optimis tentu tidak luput dari risiko. Pertama, ada risiko makroekonomi terkait volatilitas nilai tukar. Walaupun exposure-nya kecil, jika ada perumahan rupiah yang signifikan, biaya operasional bisa terdampak. Untungnya berdasarkan analisis sensitivitas, dampaknya hanya sekitar 2,25 juta rupiah per 100 basis point perubahan kurs, sehingga dampaknya relatif kecil. Kemudian, risiko bisnis saat ini hampir 68%, pendapatan masih berasal dari Pelindo, dan apabila tidak dikelola dengan baik, konsentrasi pelanggan ini bisa menjadi kelemahan. Kemudian ada risiko regulasi, perubahan regulasi Good Corporate Governance atau aturan emisi bisa mengubah landscape bisnis, sehingga IPCM perlu adaptif dengan kebijakan baru. Dan keempat, ada risiko operasional, karena armada kapal ini merupakan aset yang vital bagi perusahaan. Kerusakan mesin atau keterlambatan perawatan itu bisa berdampak pada pendapatan perusahaan dan kepuasan pelanggan. Akan tetapi, IPCM di sini sudah menerapkan preventive maintenance berbasis data. Terakhir ada risiko lingkungan. Ini terkait transisi energi dan regulasi emisi baru. Misalnya dari UNCTAD, mereka dapat memaksa perusahaan untuk investasi pada kapal yang rendah emisi atau menggunakan bahan bakar alternatif. Mitigasinya, IPCM sudah mulai mengadopsi biodiesel B35 serta kapal hybrid tenaga surya. Jadi meskipun risikonya ada, mitigasi yang dijalankan IPCM membuat outlook-nya tetap atraktif. Secara teknikal, harga saham IPCM saat ini berada pada Rp292, dan ini sudah menembus level Fibonacci 23,6% di Rp290. Kondisi ini memberikan sinyal potensi memasuki tren bullish, didukung oleh indikator MACD dan juga stokastik. Resisten berikutnya berada di kisaran Rp316 hingga Rp322 yang tidak mustahil untuk dicapai melihat historis growth perusahaan yang konsisten dari tahun ke tahun dan juga fundamental yang solid. Maka dari itu, dengan valuasi dan margin of safety yang menarik, pertumbuhan pendapatan yang solid, dan adopsi teknologi hijau oleh IPCM membuat penulis yakin bahwa perusahaan layak mendapat rating buy dengan target harga Rp446 per lembar saham dengan upside potensial 52,96% dari harga penutupan Rp292 per lembar saham. IPCM, anchored in stability, sailing toward opportunity.